Mas Anies dan Mas Ganjar, hilang sudah respek saya terhadap Anda berdua. Mengapa begitu? Menurut saya, para undecided voter atau orang-orang yang belum menentukan, seperti saya, ini akhirnya menentukan pilihan. Dan walaupun bukan pilihan yang awalnya saya pilih, tapi ini menjadi sebuah keharusan karena hal yang terjadi pada debat kemarin. Apa itu? Mari kita akan bahas. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya langsung saja, nggak usah bertele-tele. Awalnya saya mendukung Mas Ganjar. Mungkin bisa dilihat dari bahkan sebelum kontestasi, sebelum beliau diangkat atau bahkan dipromosikan oleh Pak Jokowi dan juga Ibu Mega sekalipun. Saya datang ke beliau, saya membuat konten, dan saya yakin dia adalah seorang calon pemimpin masa depan. Saya melihat beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi ramalan hanyalah ramalan. Seperti kita ketahui, ramalan adalah upaya kita untuk membuat masa depan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi terkadang sesuatu itu tidak terjadi seperti yang kita inginkan karena setiap manusia memiliki pilihannya dan membuat kita terpaksa belok menuju ke satu kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan saya mengerti. Apakah saya memaklumi? Mungkin akan butuh waktu. Saya tetap mengagumi dua sosok tersebut dengan semua keterampilan dan semua yang mereka miliki. Tapi apa yang dilakukan kemarin menghilangkan respek saya. Apa itu? Bullying. Di mana itu? Saat menyebutkan skor atas kinerja Kementerian Pertahanan dan Keamanan saat dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Dilakukan di forum umum, walaupun ini tingkat nasional, saya yakin ini bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat dunia. Dan meskipun itu mungkin saja tidak melanggar hukum, kalau etika ya mungkin nanti akan berdebat tentang hal itu. Tapi Mas Ganjar yang memancing Mas Anies untuk menyebutkan nilai, saya pikir itu sudah kurang pas untuk saya lihat. Dan rasanya aneh saat beliau seperti itu. Lalu Mas Anies menyambut dengan menyebutkan angka yang kalau menurut saya itu angka bullying. Saya yakin bukan itu yang ada di benak Mas Anies. Itu hanyalah sebuah posturing. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Sebenarnya di antara tiga tokoh ini, kalau saya harus merating yang paling saya idolakan sampai yang kurang, Pak Prabowo sebenarnya ada di tingkat yang paling bawah. Saya mengagumi Mas Anies. Kedua, saya mengagumi Mas Ganjar. Baru saya mengagumi Pak Prabowo. Tapi malam itu semuanya berubah. Mungkin saya masih mengagumi Mas Anies dan Mas Ganjar dengan kemampuan, kinerja, dan juga kapasitas mereka sebagai seorang mantan kepala daerah, seorang politikus, tapi agak kurang rasanya sebagai seorang negarawan. Mungkin ada yang mengatakan bahwa hal tersebut sesuatu yang terpaksa dilakukan. Ya, saya katakan terpaksa tidak terpaksa, menjaga integritas kita dan tidak melakukan sesuatu yang bisa diasosiasikan sebagai sebuah perundungan atau bullying. Itu sebenarnya adalah sebuah pilihan. Dan apakah Pak Prabowo melakukan? Tidak. Pak Prabowo tidak melakukan bullying sama sekali. Di debat tersebut dan debat sebelumnya, tidak ada satu tindakan atau kalimat sekalipun yang tidak dilakukan jika tidak dipancing oleh lawan bicaranya. Bahkan meskipun dipancing, beliau tidak melakukan sebuah perundungan balik. Dan saya tahu kedua capres ini memang harus menyerang saat itu. Karena menyerang, kita tahu adalah bentuk pertahanan yang terbaik. Attacking sometimes is the best defense. Karena mereka jelas pasti akan kalah jika harus berdebat tentang fokus yang dilakukan hari itu, yaitu tentang pertahanan dan keamanan. Tapi mendengar dan melihat Mas Anies di sini, betul sekali Pak Prabowo bilang melakukan posturing saat menyebutkan jumlah lahan yang dimiliki dan membandingkannya dengan prajurit yang belum memiliki tempat tinggal. Loh, tapi itu dilakukan Pak Jokowi. Tapi hal itu tidak disandingkan dengan fakta bahwa prajurit banyak yang belum memiliki tempat tinggal. Ini seakan-akan mengatakan bahwa lahan yang dikelola, atau ya sudah, kalau seandainya pun kita ikuti apa yang diinsinuasikan oleh Mas Anies saat itu, dimiliki oleh Pak Prabowo, harus diberikan kepada prajurit, apakah mungkin akan segampang itu? Dan Pak Prabowo kan seorang bisnismen, yang saya pikir di sini, apakah nanti nggak melanggar hukum jika apa yang dimilikinya terus tiba-tiba diberikan kepada negara? Apakah tidak akan menimbulkan kecurigaan yang lainnya? Tapi tidak perlu sejauh itu. Saat dua hal ini saja disandingkan, kita akan tahu bahwa Mas Anies berusaha untuk menyerang integritas dari seorang Prabowo Subianto. Dan beliau memilih menu yang salah untuk menyerang. Dan saat itu, saya hilang respek pada Mas Anies. Saya sempat kaget saat Pak Ganjar menyerang secara bertubi-tubi. Dan saya melihat seakan-akan itu bukan Pak Ganjar yang saya kenal.
Pak Ganjar yang welas asih, orang yang santun. Tapi it's okay, ini kan debat. Dan saya merasa bahwa malam itu saya mengagumi Pak Ganjar yang ternyata bisa merubah dirinya menjadi lebih ofensif dan merasakan keberanian yang mungkin ini yang disebutkan oleh Pak Jokowi saat beliau mengatakan dia ada di sini, rambutnya putih, tanda-tandanya. Nah, saya merasakan itu mungkin yang disebutkan oleh Pak Jokowi. Tapi terus kemudian itu sirna saat beliau seakan-akan mencoba untuk mengajak mengolok-ngolok. Coba Mas Anies, sebutkan saja. Itu sesuatu yang harapan saya saat itu Mas Anies tidak menyambut dengan ikut menyebutkan. Tapi ya saya langsung tahu bahwa saat Mas Anies sengaja salah menyebut, saya katakan sengaja, karena saya pun juga mempelajari public speaking bagaimana menahan sebuah fakta untuk disampaikan di saat yang tepat seperti, oh ternyata yang saya sebutkan itu lebih kecil, yang benar adalah 340.000. Itu yang saya bilang ada kesengajaan di sini untuk menjatuhkan secara pribadi penilaian orang-orang terhadap Prabowo Subianto. Saya katakan hal tersebut karena kalau menurut saya apapun itu kita harus belajar sesuatu yang sangat dasar di sini. Bahwa perundungan atau bullying itu sesuatu yang sangat-sangat rendah, pengecut, dan tidak kesatria. Ada yang mengatakan bahwa adab di sini seakan-akan dihilangkan. Adab bukan etika. Adab itu adalah kesopanan. Bagaimana kita menempatkan diri terhadap siapapun lawan komunikasi kita. Dan di sini kita tahu dan lihat bahwa setemperamen, seperti itu orang katakan, seemosional. Seperti itu juga kemarin Bu Sri Mulyani juga katakan, Pak Prabowo Subianto. Saya kira dia tidak akan melakukan hal itu in the first place. Meskipun terdesak. Karena dulu pun saat beliau 2 kali menghadapi Pak Jokowi, saya tidak melihat beliau menggunakan cara-cara tersebut. Sangat disayangkan dan saya katakan, saya tidak membenci Mas Anies dan Mas Ganjar. Hanya hilang respect untuk saat ini, tapi saya benci apa yang dilakukannya. Dan saya harap saya pun tidak akan pernah melakukannya. Dari awal saya katakan bahwa debat itu sebenarnya bukanlah budaya dari orang-orang Asia dan Asia Tenggara. Kita itu dengan iklim yang ada, ini berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan berdiskusi, dengan mencari aklamasi, dengan mencari jalan tengah, tidak berusaha untuk mengalahkan lawan kita. Tapi it's okay. Demokrasi pun kita serap dari budaya Barat. Tapi menyudutkan ini lain cerita. Dan saya lihat Mas Ganjar di sini yang mencecar dengan mengatakan panggil orangnya, panggil pemegang datanya. Itu saya kira sudah kelewatan, Mas. Betul Anda merasa emosional dan ingin menunjukkan kemenangan saat itu. Tapi ini kan sesuatu yang juga nggak mungkin. Data dipaparkan dalam debat yang waktunya cuma sekian menit. Dan saya merasakan bahwa itu ditambahkan dengan coba sebutkan skornya. Ini berusaha menyudutkan. Ini berusaha untuk mengolok-ngolok, mengejek. Bukan penilaian yang sebenarnya. Saat beliau mengatakan 5, saya masih setuju dan nggak apa-apa. Silakan. Itu penilaian beliau. Tapi saat terus kemudian beliau mengatakan 5 dan mengajak Mas Anies untuk menjawab. Dan Mas Anies menjawab dengan 1,5. Itu keterlaluan. Dan saya pun masih heran untuk orang-orang yang masih ada di belakang Mas Anies Baswedan membenarkan hal itu. Dari awal saya memilih Mas Ganjar. Terus kemudian melihat kita tahu tingkah dan pola Bu Ketum yang semakin hari ini semakin kesana gitu. Jadi saya sempat berpikir nanti kalau Pak Jokowi yang berani aja seperti itu, apalagi Mas Ganjar yang benar-benar patuh pada peraturan partai, mengagumi sekali Pak Soekarno dan sangat menaruh hormat kepada Bu Megawati, akan jadi apa? Apa nggak lebih-lebih lagi menjadi seorang petugas partai? Maka terus kemudian saya bingung. Dan sempat selama beberapa saat saya ingin memilih Mas Anies di sana. Karena ada Gus Muhaimin. Jujur saya bukan pendukung kelompok-kelompok yang cingkrang. Ya, kalau Anda mengerti. Saya lahir Jawa Timur dan lahir dari budaya sarungan. Dan saya merasa bahwa Mas Anies di sini ingin merawat keberagaman. Dan saya katakan bahwa apa yang dilakukannya saat di Pilkada DKI dulu mungkin adalah sebuah keterpaksaan. Dan dia harus melalui itu untuk mencapai titiknya sekarang ini. Karena jika tidak, mustahil. Mas Anies ini akan diterima oleh partai-partai, apalagi berhasil menarik perhatian seorang Surya Paloh yang dulu in the first place juga mengusung Pak Jokowi. Tapi terus melihat dia ternyata belum sembuh menggunakan hal-hal yang diperlukan untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Saya sangat sayangkan hal tersebut. Mungkin suatu saat saya akan pengen ketemu dengan Mas Anies, Mas Ganjar untuk membicarakan hal ini. Tapi siapalah saya? Tapi saya yakin pasti banyak orang-orang di luar sana yang merasakan apa yang saya rasakan. Saya saat mendukung Mas Ganjar bukanlah seorang dieharder. Saya saat ingin mendukung Mas Anies dilatar belakangi oleh kekaguman saya pada sosok beliau. Dan saya mencoba untuk menghilangkan orang-orang dan siapapun yang ada di belakangnya. Tapi di sini kita akan tahu bahwa ternyata orang-orang di belakangnya
ini ternyata memiliki kontrol penuh terhadap siapapun mereka. Nah, apakah Pak Prabowo juga demikian? Saya pikir nggak ada orang yang akan mengontrol dia, kecuali Pak Jokowi. Maka kita akan tahu bahwa hal itu sebenarnya adalah sebuah strategi yang memang disiapkan. Tapi 1/2 itu kebablasan. Dan saya pikir saat turun dari podium, saya yakin, aku yakin 1000.000.000% pasti dia juga disalahkan. Dan saya yakin Mas Anies pasti menyesal di dalam hatinya mengucapkan hal tersebut. Saya tahu, Mas. Tapi saat Mas Anies menyandingkan luas lahan dengan prajurit yang belum memiliki rumah, ini sesuatu yang saya takutkan di negara yang memang berflower atau berkembang seperti ini. Ini sama seperti ada sebuah kecelakaan di jalan raya, terus kemudian ya kita tahu di Indonesia yang akan salah adalah siapapun yang kondisi finansial atau kendaraannya lebih baik. Jadi kalau nabrak mobil dengan sepeda motor, otomatis yang mobil ini pasti salah. Kalaupun nggak salah, apapun yang terjadi dia harus ngasih sumbangan kepada yang ditabrak ini tadi. Jadi si miskin ini selalu berusaha untuk dimenangkan. Yang pada kenyataannya kemiskinan ini sengaja dirawat dengan kebencian. Mas Anies mempergunakan strategi ingin membenturkan Pak Prabowo dengan dunia keprajuritan yang dia tekuni selama mungkin 40 tahun lebih dari hidupnya. Seakan-akan ingin menunjukkan bahwa orang yang dianggap sebagai jenderal militer ini itu tidak peduli terhadap kesejahteraan prajurit-prajurit yang ada di bawahnya. Ini adalah sebuah insinuasi, posturing. Ini sama seperti menggunakan narasi kemiskinan, narasi agama untuk mendapatkan kemenangan. Saya bertanya-tanya, apa rasanya Pak Prabowo saat dituduh sedemikian rupa? Saya saja yang saat itu mendengarkan pertanyaannya, seakan-akan saya ingin menjawab, Mas Anies, apakah Anda pernah dalam medan pertempuran dengan peluru berdisingan di telinga kiri dan kanan Anda, dengan mempertaruhkan nyawa Anda dengan teman sebatalion Anda? Apakah Anda pernah berangkat dari rumah dan harus bersiap untuk tidak pulang kembali, bertemu dengan anak dan istri Anda? Jangankan hal tersebut, apakah Anda pernah memegang senjata, mengokang dan membedil dan menewaskan musuh Anda, mengambil nyawa mereka? Saya pikir beliau memiliki alternatif ribuan pertanyaan yang lain yang lebih baik dibandingkan dengan membuli dan menginsinuasi atau memposturing kepada seorang prajurit loyal seperti Pak Prabowo. Selama debat tersebut hati saya gundah gulana. Saya bertanya-tanya, mengapa orang ini, orang yang saya kagumi, tiba-tiba berubah menjadi hostile dan melakukan apapun yang kemarin itu sudah mulai mungkin saya maafkan. Oke, mungkin dieharder dari Mas Ganjar dan Pak Mahfud dan juga Mas Anies dan Caimin akan bilang, tapi kan Pak Prabowo di sini melanggar etika dengan meminta, atau ya bukan meminta ya, tapi Pak Jokowi yang jelas mendukungnya ini mengubah undang-undang agar bisa meloloskan anaknya untuk bisa dicalonkan. Oke, kalau memang itu yang terjadi, saya katakan bahwa di konten-konten saya sebelumnya, ini memang betul adalah sebuah strategi yang memang tricky atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan last minute. Tapi beliau tidak melanggar undang-undang sama sekali. Pak Prabowo, Gibran, dan juga Pak Jokowi sekalipun. Loh, apakah merubah undang-undang itu boleh? Boleh, dibolehkan. Mahkamah Konstitusi menerima semua aduan dan gugatan dari masyarakat. Jika ternyata satu undang-undang dianggap merugikan bahkan dirinya secara pribadi sekalipun, apalagi kelompok. Saat dikatakan bahwa, oke, tapi itu diajukan terus kemudian pamannya ini meloloskan undang-undang itu, kita akan tahu nggak cuma pamannya, tapi ada yang lain juga. Dan let's say ya sudahlah, anggap saja kalaupun ternyata itu tidak bisa diterima, tapi terus kemudian jika ternyata dia ini melenggang menjadi cawapres, kalau ternyata memang nggak ada yang suka atau nggak ada yang dukung, ya kan akan nggak ada yang milih juga. Dan itu pasti akan menghancurkan atau menggerus elektabilitas Pak Prabowo Subianto secara seketika, tapi di luar dugaan. Ini melonjak dengan sangat signifikan dan menjadikan Prabowo Gibran ini sebentar lagi menuju ke 50% kemenangannya. Maka kita akan tahu bahwa tidak ada etika sama sekali yang dilanggar. Jika ternyata pun di sini ada yang menang dan kalah, maka si kalah ini yang pasti akan mempermasalahkan dan menuduh sana dan sini. Nah, melihat hal tersebut, ya terus kemudian kelompok dari 01 dan 03 akhirnya mencoba untuk melakukan segala cara untuk mengimbangi hal ini tadi. Tapi kita akan tahu bahwa ternyata hal tersebut hanya mereveal atau membongkar sifat asli ya orang-orang ini tadi. 2 kali kekalahan Pak Prabowo, atau 3 kali ya. Itu semua dilakukannya dengan kesatria dan tidak ada orang yang dibully di sana. Dan malam itu akhirnya saya tahu saya harus mendukung siapa. Karena saya tidak mungkin tidak mendukung sama sekali. Mas Ganjar, Buketum membuat saya tidak ingin memilih beliau. Mas Anies ternyata masih menghalalkan segala cara
untuk mencapai tujuannya. Ya, seperti saya katakan di konten-konten sebelumnya, bahwa Mas Anies ini sebenarnya salahnya cuma satu, kurang sabar. Kalau dia sabar, 2029, dia pasti akan jadi presiden. Persis seperti ramalan saya. Bahkan Pak Prabowo yang dianggap nggak sabaran, temperamental, di luar dugaan, malam itu sabar. Walaupun setelahnya beliau mengatakan kata goblok ya, tapi kalau menurut saya, dia tidak menyematkan ini kepada siapa atau dikatakan kepada orang yang ada di depannya. Dia sesederhana mengomentari sebuah kejadian yang dimana dia pun tidak memilih untuk diperlakukan seperti itu. Sama seperti saat kita sedang jalan, terus kemudian diserempet oleh sebuah kendaraan, terus kita ceritakan kepada seseorang, dikatakan bahwa pengemudi kendaraan yang rempet saya itu kayaknya dia goblok deh. Saya katakan iya, apa salah gitu. Jadi kadang kalau saya sebagai seseorang yang harus berhadapan dengan Pak Prabowo, saya tidak akan berani mengatakan hal tersebut karena Pak Prabowo ini sudah siap mengorbankan nyawa untuk Pertiwi ini. Sudah. Di peperangan dan penyelamatan sandera yang dulu pernah dilakukannya. Nah, sedangkan kita, apakah kita sudah berkorban? Atau jangan-jangan kita mengorbankan banyak orang demi mendapatkan apa yang kita inginkan? Dan Pak Prabowo ini mungkin bukan seorang calon pemimpin yang ideal. Kalau kita lihat secara postur, beliau sudah tidak sekurus dan setegap dan selincah dulu. Jika dibandingkan dengan dua capres yang lainnya yang usianya ini jauh lebih muda, ya jelas Pak Prabowo di sini kalah ideal. Kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan Muhammad, bahwa Pak Prabowo nggak memiliki istri, itu tidak ideal juga. Karena bagaimana mungkin seorang presiden nggak memiliki ibu negara. Lalu perihal public speaking. Walaupun beliau ini jago bahasa Inggris, saya katakan bahwa dibandingkan dua yang lain, ini pasti sucks banget Pak Prabowo. Dan beliau mengakui itu. Lalu, apa yang membuat saya akhirnya harus memilih beliau? Yang pertama tentu saja karena saya patah hati sama Pak Ganjar. Karena sebenarnya saya pilih Pak Ganjar. Dan kesamaan karir yang ingin saya tuju, itu lebih mirip dengan Mas Anies. Tapi Mas Anies ini dipergunakan oleh orang-orang yang saya pun tidak ingin mereka ini ada di pucuk pimpinan Pertiwi ini. Maka akhirnya saya berpikir, Pak Prabowo dengan kekurangannya, kemudian saya harus kalkulasi dengan kelebihannya, maka semua kekurangannya ini tadi tertutupi oleh kelebihannya. Apa itu kelebihannya? Karena jelas beliau di sini pernah memberikan dan mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk Indonesia. Dalam peperangan, dalam penyelamatan sandera, yang terus kemudian saya lihat ini juga dilihat oleh banyak orang, yang terus kemudian memberikan perasaan simpati mereka karena bullying yang diterima oleh Pak Prabowo Subianto dalam debat terakhir kemarin. Maka saya akan lebih memilih seorang gemoy yang mungkin tidak kuat untuk lari maraton lagi, seorang calon pemimpin negara yang nggak punya ibu negara, dan seorang pemimpin negara yang kalah kalau harus debat public speaking dengan bahkan mungkin saya sekalipun, daripada saya harus menyerahkan negara ini pada seseorang yang jelas-jelas terlihat membuli lawan bicara atau orang yang menjadi lawan debatnya. Ironis sekali. Dan simpati itu mengalir secara deras dan kita akan tahu sebenarnya siapa di sini yang menjadi pemenang yang sebenarnya. Menarik suara dan lebih populer sejak debat kemarin itu. Konon follower Instagram Pak Prabowo ini naik 1 juta orang dalam waktu 2 hari. Dan ini adalah sebuah bukti bahwa dukungan rakyat di antara 3 calon presiden ini sepertinya lebih mengarah kepada paslon nomor 2. Maka pesan saya untuk Mas Anies, bersabar sedikit lagi Mas. Untuk Mas Ganjar, mohon maaf, mungkin nggak tahun ini saya mendukung jenengan. Kita akan mungkin bisa jumpa di lain kesempatan. Tapi jangan salah, Mas Anies dan Mas Ganjar ini tetap putra-putra terbaik bangsa. Mereka bukanlah orang jahat yang nggak berkualitas. Sebaliknya, mereka ini orang-orang yang jelas pintar dan cerdas. Pernah memimpin 2 provinsi yang jadi provinsi kunci di Indonesia. Dan harus lebih banyak belajar menahan diri untuk tidak membuli, mengedepankan adab walaupun tersudut, dan tidak merendahkan orang lain, meskipun kita harus mengalahkan orang itu. Dan karena ketiganya adalah wong Jowo, sama seperti saya, izinkan saya menutup konten ini dengan sebuah pesan dari Sunan Kalijogo, atau Sunan Kalijaga. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, ngluruk tanpa bolo, lan menang tanpa ngasorake. Karena sejatinya musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.